Paling ketika masih SD sih ngelihat mama jualan minyak tanah sendiri, angkat cerigen. Aku mikirnya awalnya tuh kayak mamaku nggak sayang ninggalin aku gitu. Waktu makan steak bareng waktu masih kecil, itu tuh kadang berdua doang, nggak bilang papa. Waktu dulu kita udah nggak bareng, beliau tuh benar-benar kayak nyempetin waktu untuk ketemu. Sempet gak makan, cuma buat anak-anaknya. Selalu ikut sama orang apa kayak gitu, jadi aku juga harus jadi belajar untuk mencoba mandiri gitu. Beliau lagi sakit, pas cintaku sampai ku menutup mata. Sebutannya buat ibu mama sih. Ibu-ibu. Mama sih. ibu, mami. Kalau Fadil sih mami. Aku manggilnya Umi. Kuat. Tegas tapinya lembut gitu loh. Tegas, penuh kasih sayang sama bertanggung jawab. Dua ya, kuat dan tegas. Kuat, terus dia tegas banget juga ke anak-anaknya. Tegas, prinsipnya kuat, disiplin, tapi dibalik ketegasan yang mami Fadil, dia tuh pasti sayang banget sama Fadil. Kalau momen sebenarnya banyak sih, cuman yang paling diinget tuh kalau semisal aku dapat peringkat 1, itu tuh pasti bakal selalu diajak jalan-jalan, beli apapun yang aku mau. Ketika pertama kali masuk TK sih diantarin sama mama, itu juga kesan pertama masuk sekolah dan kesan pertama juga diantarkan ibu atau mama ke sekolah. Kayak setiap momen tuh berkesan gitu ya bersama ibu, karena Jalan-jalan ke puncak. Tuh makan steak bareng waktu masih kecil, itu tuh kadang berdua doang, nggak bilang papa, diem-diem gitu. Kalau misalnya lagi sakit gitu, beliau tuh kayak selalu standby gitu sama anak-anaknya. Ketemu sama mama aku tuh kayak secara langsung gitu kan, secara nyatanya itu kan kayak pas aku SD aja gitu. Mama aku datang pulang dari kerjaan gitu kan, terus kayak aku ngeliat mama aku bawa sesuatu gitu kan ya buat aku gitu. Jadi kayak dari yang aku mikirnya awalnya tuh kayak mamaku nggak sayang ninggalin aku gitu, tapi ternyata emang mama aku kerja gitu kan ya untuk aku juga gitu. hati-hati kayak gitu, terus selalu ingat sama Allah. Jadi orang yang berguna buat orang-orang di sekitar. Jangan asal pilih teman yang memang bisa mengantarkan kepada hal-hal yang baik. Hidup ini cuma sekali, jadi bahagia terus. Paling itu aja yang paling sering dibilang. Mama aku tuh selalu mengingatkan jangan sampai kita meninggalkan ibadah, khususnya kayak yang wajib. Pokoknya jaga diri gitu, karena teteh ini kan perempuan gitu, jadi harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga marwah diri dan juga keluarga. Mami tuh sering banget bilangin, Dik jangan lupa zikir, entah itu lewat chat, lewat ngomong langsung, itu sering banget. Sampai itu yang bikin jadi pegangan buat Dik. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau jadi wanita itu harus kuat, terus harus mandiri, dan ketika aku punya anak nanti harus tanggung jawab sama anak-anaknya, gitu sih yang paling diingat. Mami itu sama papa itu kerja dua-duanya dan Dik tuh ditinggal. Mungkin waktu itu mikirnya karena nggak ditinggal orang tua kan, tapi setelah dipikir lagi lebih dalam, itu tuh mami sama papa tuh buat nyari uang buat Dik. Menangis. Itu pas beliau lagi sakit, pas berjuang gitu kan ya, dia melewatkan momen-momen sama anaknya yang mungkin masih kecil gitu kan, untuk kerja di luar negeri gitu kan, banting tulang untuk menghidupi aku gitu. Dan itu merupakan sesuatu hal yang mungkin gak bisa aku lupain ya, pengorbanannya. Meskipun kayak aku mungkin kayak ada sedikit marah, kesel gitu kan, karena kenapa harus mengambil hal seperti itu gitu, kayak ninggalin aku gitu kan. Tapi ternyata ya di balik itu pengorbanan mama aku tuh besar banget gitu. yang paling diingat itu waktu dulu kita udah nggak bareng, beliau tuh benar-benar kayak nyempetin waktu untuk ketemu, sampai nganterin gitu
kayak gitu sih. Sempet gak makan cuma buat anak-anaknya. Kerja kali ya, maksudnya orang tua aku tuh dua-duanya kerja. Jadi sampai saat ini sih kerja. Jadi aku ngeliatnya tuh kayak kasihan gitu, capek. Tapi ya itu memang pekerjaan mereka gitu. Ketika masih SD sih ngelihat mama jualan minyak tanah sendiri, angkat cerigen sampai telapak tangannya keras begitu, itu buat saya mikir juga kayak ini capek juga ya ternyata berjuang buat anak-anak gitu. Yang paling diingat itu waktu mami sakit kanker. Dia kayak benar-benar berjuang gitu loh ngadepin sakitnya. Tetap berusaha kayak terlihat gak kenapa-kenapa. Kayak aktivitas sehari-hari tuh kayak dia tetap jalanin kayak orang sehat aja gitu. Padahal sebenarnya dia tuh lagi sakit parah. Sampai ada satu momen aku pura-pura tidur. Aku sebenarnya nggak tahu itu tuh sebuah tanda apa gimana. Pas aku tidur, beliau tuh meluk aku sambil nangis dan kayak nggak ada omongan sama sekali gitu. Dan itu tuh waktu ketika beliau sakitnya parah sampai harus kemoterapi. Itu yang paling aku ingat, kayak dia tuh kayak selalu kesannya tuh nggak sakit, padahal sebenarnya tuh dia tuh parah gitu loh. Kok bisa gitu sesakit itu tapi kayak kelihatan nggak kenapa-napa. Oh, hadiah apapun kayaknya sejak saya lahir juga impian mama ngidupin saya, tapi kalau sekarang mama minta apapun, impian mama juga impian saya, jadi saya kasih semua yang mama minta. Fadil pengen kasih tuh umroh sih, biar beliau nginjak tanah suci, berdoa di sana gitu. Naik haji ya, umroh. Apapun yang Umi mau, apapun yang Umi butuhin. Kayak misalnya Umi mau apa, Umi butuh apa, aku bisa kasih langsung gitu. Mau itu hal yang mahal sekalipun, aku mau kasih gitu loh. Kalau masalah hadiah ya, kayaknya untuk masalah duniawi aku udah nggak bisa ngasih apa-apa karena beliau maksudnya kan udah nggak ada. Saya tuh cuma berusaha tuh kayak untuk ngedoain beliau supaya nanti saya sama beliau bisa ketemu di surga gitu. Kalau hadiah untuk membalas pengorbanannya itu sebenarnya sama sekali nggak ada ya. Cuman salah satu impian beliau tuh pengen banget punya rumah sendiri untuk beliau gitu. Jadi ya semoga diberikan jalan untuk mewujudkan impian beliau gitu sih. Pengen mengajak gitu ke mereka ya, kita bisa bertemu lagi di surganya Allah nanti gitu kan. Ya aku pengen punya sesuatu hal, kayak misalkan aku punya bisnis atau apa gitu. Nah hasil dari bisnis aku tuh bisa ngasih gitu ke orang tua aku, khususnya kayak ke mama gitu kan, yang udah berjuang sejauh ini gitu kan ya buat aku. Terima kasih, meski mungkin kita cuma ketemu sekitar 12 tahun ya, tapi kayak terima kasih gitu, terima kasih banyak udah ngebentuk karakter aku sampai sekarang gitu, yang selalu kuat. Tapi maksudnya tuh dengan tegas dan segitunya mami aku tuh kayak itu tuh ngebentuk karakter aku yang sekarang. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak banget selama 12 tahun. Selama 12 tahun udah membersamai proses aku gitu. Saya nggak pernah luput dari kasih sayang mama saat dari saya lahir sampai sekarang. Saya juga berharap mama selalu bisa minta apa-apa ke anaknya walaupun belum hari ibu tiba. Seperti kita yang selalu ngerasain kasih sayang mama, bahkan kalau itu pun nggak ada hari anak di dunia ini. Tapi kita selalu bisa ngerasain kasih sayang mama. Paling itu sih. Terima kasih, soalnya emang susah yang ngucapin terima kasih ke ibu. Mungkin karena Nik laki-laki ya, Nik tuh pasti punya gengsi lah ya kali bilang ngap. Secara langsung tuh kadang kayak kita nggak bisa ngungkapinnya gitu. Kalau misalkan kita chat atau apa sering gitu, cuman kayak kalau diutarain secara langsung kadang kayak ada rasa gengsi, ada rasa kayak iya apa sih gitu, takutnya kayak lebay atau apa gitu. Sarannya, oh ya maaf kalau ngerepotin gitu. Aku sering sih bilang itu, tapi gak apa-apa. Terima kasih banyak Umi, Abi ya semuanya. Oh ini hari ibu ya, terima kasih Umi. I love you Sarangi. Aku tuh pengen banget itu sambil meluk, "Mah, Teteh sayang banget sama Mama." Mau minta maaf belum bisa jadi anak yang baik. Mungkin ada kata-kata yang dari aku nyakitin, cuman beliau tuh nggak ngomong aja kalau itu tuh nyakitin dia gitu sih. Mau minta maaf aja sih sebenarnya.
Pak Dik tuh pengen bilang makasih buat pengorbanan Mami dan maaf masih belum jadi anak yang diharapkan dan suka bikin kecewa buat Mami. Mama aku tuh mendidik aku keras banget, apalagi kayak perempuan itu kan kayak harus bisa ini, harus bisa itu. Aku tuh ditekanin banget harus beres-beres rumah. Sebelum sekolah tuh aku harus kayak beres-beres rumah dulu gitu. Dan mama aku juga selalu membentuk aku buat menjadi diri aku sendiri tanpa bergantung kepada orang gitu. Memang mama kalau didik anak-anaknya selalu tegas dan emang selalu pengen anak-anaknya itu capai apa yang dia pengen kayak gitu. Terus yang paling mempengaruhi saya gitu bagaimana besar kasih sayang mama ke anak-anaknya gitu. Kadang seperti orang bilang benar kalau yang paling terakhir makan yang mama, yang paling takut paling khawatir ngelukain hati kita itu mama gitu. Padahal yang paling banyak buat sakit hati itu kita, buat sakit hati mama, tapi mama selalu maafin kita dan paling jadi orang yang paling khawatir gitu kepada anak-anaknya. Jadi sampai sekarang kalau mama selalu nyuruh anak-anaknya kejar apa yang dia pengen kayak gitu. Kata mama soalnya kalau mama hidup di dunia ini tujuannya cuma hidupin anak-anak mama. Jadi dari situ saya ngerasa kayak mama bertanggung jawab sama anak-anaknya, dan tanpa kita sadar juga kita juga tumbuh rasa pengen bahagiain mama kita walaupun mama kita nggak minta apa-apa sampai sekarang. Disiplin, pekerja keras, terus dia itu sangat perhatian kepada anak-anaknya sampai saya pun menjadi yang tadinya malas-malasan jadi lebih berpikir lagi harus membahagiakan ibu gitu sih. Hidupnya mandiri gitu loh, kayak dia tuh selalu ikut sama orang apa kayak gitu. Jadi aku juga harus jadi belajar untuk mencoba mandiri gitu, nggak ketergantungan ya, walaupun aku masih sering aku mungkin termasuknya yang manja kali ya, tapi itu tuh kayak tanpa sengaja Umi tuh memanjakan gitu. Dik saya bisa sampai setik itu tuh berkat doa Mami, dapat lingkungan baik, teman yang baik, itu tuh pengaruh dari doa Mami. Makasih ya Mi. Mami itu tegas, kuat. Karena itu karakter aku kebentuk. Dan aku selalu ingat pesan-pesan beliau, selalu berbuat baik kepada orang. Karena dia tuh bukan tipikal yang ngomong doang gitu loh. Dia tuh emang mencontohkan ke aku, makanya mungkin karakter aku sekarang tuh kayak suka bersosialisasi sama orang. Dan aku juga kuat karena didikan beliau mungkin yang tegas. Tanpa didikan beliau yang tegas, ya aku nggak bakalan bisa sekuat sekarang. Aku tuh sekarang tuh udah bisa maksudnya udah bisa mandiri gitu, karena kan memang sesuai sama pesan beliau ya, jadi harus jadi perempuan yang mandiri. Kayak sekarang alhamdulillah aku bisa masak, aku bisa kemana-mana sendiri gitu, itu juga berkat beliau sih gitu. Halo Ma, semoga Mama sehat selalu ya. Di sini Teteh mau ngucapin selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di dunia ini. Selamat Hari Umi. Kalau saya boleh bilang selamat Hari Mama aja, karena saya selalu manggil ibu itu pakai mama. Selamat Hari Ibu, semoga bahagia selalu, sehat selalu, panjang umur, dan semoga salah satu anak ibu bisa bisa mewujudkan atau membahagiakan ibu. Mami, selamat Hari Ibu. Meski maksudnya kita udah nggak bareng, tapi semua nasihat-nasihat Mami bakalan selalu ada di setiap langkah aku. Aku bakalan terapin. Makasih, Mami. Love you.